Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian tetap sehat di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Ini adalah pertama kalinya kita punya video soal materi di HI Kawasan. Untuk materi hari ini, sesi kita 3 April 2020, kita akan membahas mengenai regional integration. Jadi kalau sebelumnya kita berbicara soal kawasan, maka kita berbicara bagaimana sih integrasi kawasan ya. The depth of integration, kedalaman integrasi kawasan. Oke, pembahasan pertama yang perlu kita lihat adalah bagaimana negara-negara yang saling berbatasan tadi, kita ambil contoh ASEAN, ya kan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Vietnam, Timor Leste, Filipina, dan Thailand, sebagian negara-negara intra-ASEAN, itu bisa membuat suatu kesepakatan agar mereka bersatu dalam sebuah institusi dan rules, lebih tepatnya aturan-aturan yang mengikat mereka. Jadi kerjasamanya itu karena pertama ada kesamaan visi, misi, dan satu lagi mereka terikat dengan aturan. Lalu kenapa mereka bisa terikat? Nah, kedalaman pertama yang bisa dilihat adalah behaviornya. Berarti ada perilaku-perilaku yang mereka anggap itu menjadi sama, atau bisa dikatakan mereka sepakat untuk menggunakan behavior tadi sebagai sebuah norma negara-negara kawasan. Yang itu mengenai behavior. Lalu ada namanya socio-political, security objective, dan pengambilan keputusan, yaitu decision making. Nah begini, untuk socio-political, kebanyakan negara-negara satu kawasan itu setidaknya walaupun mempunyai socio-political yang berbeda, mereka sama-sama sepakat untuk sebuah hal, sebuah set of rules yang sama, yang setara, yang tidak saling membedakan, sehingga mereka bisa menggunakan itu sebagai landasan mereka bekerja sama. Security objective. Nah, tidak akan mungkin negara-negara tadi bergabung menjadi sebuah institusi yang mempunyai aturan-aturan dan norma-norma tadi, tapi mereka saling berkelahi. Nah, setidaknya mereka saling mengamankan diri masing-masing, dan jikalau ada ketegangan atau ada gesekan, segera diselesaikan, sehingga tujuan utama, visi dan misi mereka mempunyai sebuah keterikatan dalam sebuah institusi kawasan terwujud. Nah, yang paling mungkin untuk menjadi ikatan di depth, di kedalaman sebuah institusi adalah ekonomi. Semuanya itu landasannya pasti di the substantial amount of economic relation. Nah, masalah ini menjadi masalah yang bukan hanya masalah klasik, tapi masalah yang paling mendasar dari kerjasama negara-negara satu kawasan yang akhirnya membentuk sebuah institusi atau organisasi. Yang pertama adalah daerah bebas berdagang atau free trade area. Nah, free trade area itu kan tidak semua barang-barang dari negara-negara anggotanya itu bebas untuk didagangkan, tapi ada komoditas-komoditas yang disepakati dalam set of rules di semua negara-negara kawasan, sehingga apa yang bebas? Tidak ada tarif bea, pajak. Lalu ada kesepakatan bahwa barang ini bisa diperjualbelikan dengan harga real tanpa ada harga dumping. Harga dumping itu kalau diekspor murah, kalau misalkan dalam negeri sengaja dimahalkan supaya mengcover biaya ekspornya. Jadi nggak ada praktik-praktik seperti itu. Contoh lainnya nih, contoh lainnya adalah tadi mengenai trade, infrastruktur, public sector, environmental program. Nah, kalau kalian tahu, nggak hanya di ASEAN, tapi di Amerika Selatan, di Amerika Utara, regionnya ya, lalu di Karibia, di Eropa sendiri,
lalu Asia Tengah, itu semua concern di yang kita bisa bilang soal global warming, deforestation, carbon trading, lalu the rise of seawater, dan lain sebagainya. Sehingga masalah-masalah environmental pun menjadi satu pokok bahasan yang sangat menarik sebagai kesepakatan extra regional, berarti antar negara-negara atau institusi di luar regional tadi. Mungkin ASEAN punya koneksi dengan European Union punya koneksi sama negara NAFTA, North Africa Free Trade Area, mungkin sama Mercosur, negara-negara Asia Selatan, negara-negara Karibia, Uni Afrika, lalu Liga Arab League. Nah, itu hal-hal yang selalu kita menjadi mark of regional integration agreement. Lalu di mana sih integration? Yang pertama adalah kita bisa ambil contoh di bukan ASEAN, tapi di Uni Eropa, karena mereka bisa bikin namanya single market program. Berarti mereka punya satu pasar di Eropa, ada negara-negara yang terikat dalam institusi Uni Eropa. Mereka melihat bahwa kita punya satu pasar market ya. Berarti market itu apa? Valuta asing, pajak, stok ya. Kok pajak? Saham, stock market, pasar saham, lalu emas, trading, barang-barang mineral, lalu hal-hal yang valuable things ya, selain emas mungkin berlian atau properti misalnya ya, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Mereka punya satu pasar yang unik gitu. Lalu good and service berarti ada barang-barang, service apa, jasa berarti lebih tepatnya ke pertama soal SDM. Jadi antar mereka dalam sebuah lingkup Uni Eropa, maka pekerjanya misalnya dia adalah orang Swedia atau dia adalah orang Norwegia, dia ketika mau kerja di Spanyol nggak ada masalah, nggak ada visa karena visanya cuma satu, nggak ada pajak, nggak ada beban keuangan khusus untuk orang-orang asing. Lalu mereka dengan mudah diterima kerja di negara manapun asalkan masih termasuk dalam Uni Eropa. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa the depth of integration, recognition-nya pertama di ekonomi, yang kedua masalah security, yang terakhir baru kita bisa berbicara mengenai ya boleh dibilang socio-political. Jadi bagaimana negara-negara itu sebenarnya kalau di depth-nya adalah economic platformnya. The top-nya, layer paling utamanya adalah socio-political. Jadi negara-negara tadi mau tidak mau harus stabil secara sosial dan secara politik. Demikian, sampai jumpa di sesi berikutnya untuk HI kawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap sehat, tetap semangat.